Setelah kita tadi merinci akun-akun apa saja sih yang perlu ditulis dalam persamaan dasar akuntansi berdasarkan soal yang sudah diteliti tadi ya, ada 7 akun harta, kemudian ada akun utang sama akun modal. Kemudian kita garisi buku ini menjadi tadi pembagiannya. Di sini ada akun harta 7, berarti di sini adalah harta ya. Ada akun harta. Tulis di sini harta atau pasiva. Kemudian di sini adalah akun yang di sini harta atau aktiva, di sini akun pasiva. Selanjutnya kita tulis juga di sini ada tanggal. Setelah itu di sisi sini paling pojok adalah keterangan. Nah, pada rincian akun harta itu nanti di sini ada kas. Tadi kan yang pertama ada kas, kemudian ada piutang yang berdasarkan kita teliti tadi ya. Ada suplai kantor. Kemudian ada suplai kendaraan kantor. Suplai kendaraan kantor, suplai kantor kendaraan juga bisa ya. Kemudian ada peralatan kantor, peralatan kantor. Kemudian ada mobil, kemudian ada gudang. Ini sama dengan ya, garis yang ini tengah sama dengan. Kemudian pasiva itu kan terdiri dari utang ditambah dengan modal. Nah, dari yang tersaji ini selanjutnya kita akan menganalisis transaksi-transaksi. Jadi ini cara untuk mencari akun apa saja sih yang ada di persamaan dasar. Selanjutnya kita lihat ya pada transaksi yang pertama yaitu tanggal 1 Januari 2012. Itu terjadi setoran modal awal. Di sini ada uang kas 7.500. Jadi tinggal kita tulis Januari di sini. Januari tanggal 1 itu ditulis ada uang kas sebesar 7.500. Kemudian ada peralatan kantor 1.500. Di sini ya, peralatan kantor 1.500. Kemudian ada mobil seharga 25 juta. Mobil seharga 25 juta. Kemudian ada gedung kantor seharga 10 juta. Nah, transaksi awal ini kita cek apakah dia itu berasal dari sumber pribadi atau modal sendiri, atau dia itu dari utang. Di sini tidak ada keterangan dari hutang ya, berarti ini benar-benar modal dari parulian sendiri ya. Di sini kita jumlah 7,5 tambah 1,5 tambah 25 tambah 10, jumlahnya adalah 44 juta. Utangnya tidak ada, kita kosongi, yang tidak ada kita kosongi ya. Di sini keterangannya adalah setoran modal awal. Selanjutnya kita cek transaksi setelah ada setoran, jadi pendirian. Kemudian tanggal 5 Januari dibeli tunai suplai kantor seharga 1.200.000. Berarti di sini ditulis tanggal 5 Januari dibeli suplai kantor 1.200.000. Ada penambahan suplai kantor 120.000. Ada penambahan suplai kantor 120.000. Nah, kita beli suplai kantor dari mana sih? Kita beli perlengkapan pakai apa sih? Pakai uang kan ya. Berarti di sini ada perubahan uang yang tadinya
uang di dompet 7,5 juta, tapi terus keluar buat beli perlengkapan kantor 120.000. Sehingga di sini kita kurangi dalam bentuk kurung ya. Dalam akuntansi, kurung itu artinya adalah dikurangi 1.120.000. Nah, setelah itu kita garis sebagai tanda bahwa ini adalah selesai satu transaksi. Sebagai tanda ini adalah saldo, di bawah garis itu adalah saldo. Kita garis. Jangan lupa keterangannya diisi sebagai pembelian suplai kantor. Nah, di sini kita selisihkan 7,5 juta dikurangi dengan 1.200.000, hasilnya menjadi 7.380.000. Nah, untuk saldo piutang tidak ada dikosongi, suplai kantor jadi 120.000, suplai kendaraan masih kosong, kemudian peralatan kantor karena tidak ada transaksi ya, maka tinggal diturunkan saja. Mobil juga tinggal diturunkan saja, 25 juta, gudang juga diturunkan. Apakah ada penambahan utang atau pengurangan? Tidak ada. Apakah ada penambahan modal? Tidak ada. Kita bisa cek antara sisi harta total dengan sisi pasifa, apakah masih sama? Pastinya sama ya, dicek saja. 7.380 tambah 120.000 tambah 1,5 juta tambah 25 juta tambah 10 juta masih 44 juta. Seimbang. Kita harus selalu cek apakah saldonya itu seimbang atau tidak. Selanjutnya kita bisa cek lagi pada tanggal 8 Januari dibayar beban reparasi seharga 70.000. Nah, pembayaran beban reparasi itu pakai apa sih bayarnya? Pakai uang kas kan? Makanya uang kasnya dikurangi sebesar 70.000. Jangan lupa pakai kurung. Tanggalnya juga diisi tanggal 8. Nah, di sini beban reparasi apakah akan mengurangi yang lain? Tidak kan ya? Dia bayarnya pakai uang kas. Di sini karena sisi harta berkurang, maka sisi pasifa pun harus dikurangi. Di mana? Apakah di utang atau di modal? Utangnya berkurang? Tidak, kita tidak punya utang. Apakah bertambah? Juga tidak. Jadi, yang dikurangi pasti sisi modalnya. 70.000 ya. Jangan lupa ditulis keterangan pembayaran beban reparasi. Jadi sini tulis beban reparasi. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa akun nominal akan ditulis di keterangan. Pendapatan beban ditulis di keterangan. Di sini jangan lupa juga untuk selalu dikasih batas saldo. Dikasih batas saldo 7.380 dikurangi 70, maka hasilnya akan menjadi 7.310. Apakah ada transaksi piutang? Tidak ada. Suplai kantor juga tidak ada transaksi lagi, tinggal diturunkan saja. Semua tinggal diturunkan. Kemudian dicek apakah harta dan pasifa itu seimbang atau tidak. Dicek ya. 44 juta dikurangi dengan 70.000, jadi sisanya menjadi 43.930.000. Setelah dihitung antara sisi harta ini dengan sisi pasifa seimbang, maka betul. Selanjutnya transaksi yang tanggal 8 sudah, tanggal 10 diterima setoran supir sebesar 300.000. Berarti dia adalah pendapatan. Maka kita harus tulis transaksinya sebagai pendapatan. Pendapatan itu diterima dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk uang kan? Kita terima uang. Berarti uangnya bertambah sebesar 300.000. Tanggal 10 ditulis tanggalnya 300.000. Kemudian, apakah akan menambah piutang, suplai, mobil, gedung? Tidak ya. Itu kan uang kas. Maka di sisi harta dia bertambah, di sisi pasifa juga dia harus bertambah. Bertambahnya di mana? Apakah hutang? Tidak ya, karena dia tidak menambah hutang. Apakah modal? Iya, karena dia menambah uang modalnya. Jadi tadi 300.000. Kalau dia plus tidak perlu dikurung, jadi dia cukup dibiarkan, berarti dia adalah menambah.
Di sini pendapatan. Tinggal digaris lagi seperti biasa ya untuk batas saldo. Jadi jangan lupa digaris untuk keterangan batas saldo. Ditambahkan jadinya 7.610. Yang lainnya tetap tinggal diturunkan saja. Ya, diturunkan saja. Utang juga tetap, ini tinggal ditambahkan 43.930 ditambah dengan 300, maka jumlahnya menjadi 44.230.000. Saldonya dicek, ternyata masih seimbang. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 15 diambil untuk keperluan pribadi Paruliana, uang tunai sebesar 150.000. Untuk keperluan pribadi itu nama akuntansinya itu Prive. Di sini berarti ditulislah Prive sebagai pengurangnya. Tanggal 15. Di sini tulis ya tanggal 15. Untuk Prive 150.000. Dikurangi. Ini biasa. Karena dia mengurangi kas, maka di sisi pasifa pun harus dikurangi, yaitu di sisi modal sebesar 150.000. Ini tulis di sini Prive. Jangan lupa di keterangan ditulis Prive ya. Kemudian seperti biasa diselisihkan. Diselisihkan atau dicari saldo akhirnya. Nah, kita cek ya. Di kas dia 7.610. Kemudian dikurangi dengan 150, maka hasilnya menjadi 7.460.000. Yang lainnya tetap ya, karena tidak ada penambahan. Oke, kalau ingin menyingkat dalam menuliskan bisa 30 akhir itu ditulis. Tidak usah ditulis, tapi nanti di judulnya ditulis. Di sini ada kali 1000 gitu. Atau intinya memberikan penjelasan bahwa ini tuh disingkat angka rupiahnya. Selanjutnya yang modal dikurangi ya menjadi 44.080.000. Transaksi yang selanjutnya setelah tanggal 15 itu tanggal 18 dibeli dengan kredit suplai kantor kendaraan seharga 80.000. Nah, ini ada pertambahan di akun suplai kantor kendaraan 80.000. Kita cari suplai kantor kendaraan, di sini berarti ada penambahan 80.000. Ini pakai uang kas atau hutang ya? Oh, ternyata ada keterangan kredit, berarti dia adalah hutang. Berarti hutang bertambah 80.000. Di sini ya ditambahkan hutang 80.000. Nah, kalau seperti ini tinggal kita garis lagi, kita turunkan saja. Oke, kita garis ya. Jangan lupa tanggalnya harus diisi juga. Di sini tanggal 18. Karena kas tidak ada pengurangan maupun penambahan, maka dibiarkan saja. Suplai kantor juga dibiarkan. Nah, suplai kantor kendaraan ada pembelian tapi secara kredit maka diisi 80.000. Mobil juga tetap, kemudian gudang juga tetap. Untuk utangnya ada penambahan 80.000. Saldo modal tetap karena sisi pasifa sudah ditambah dengan 80.000 di sisi utang. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 20 Januari, setoran 4 orang supir belum diterima sebesar 300.000. Berarti kita meminjamkan uang kepada supir atau karyawan kita sebesar 300.000. Maka ini sebagai piutang karena kita meminjamkan. Di sini jangan lupa ditulis tanggal 20 Januari. Tanggal 20 Januari ada piutang atau pinjaman kepada supir 300.000. Sisi harta itu sudah ada penambahan di piutang atau pinjaman ya kepada karyawan kita sebesar 300.000. Nah, di sini karena ada penambahan
akun di sisi harta, maka harus ada penambahan di sisi modal. Jadi sebenarnya tuh kalau wujudnya itu harusnya diterima kas ya, tapi karena kita belum terima atau meminjamkan kepada karyawan dulu, maka disebut piutang. Nah, di sisi modal di sini harusnya dia ditulis juga karena dia adalah pendapatan, tetapi pendapatan yang belum diterima atau piutang tadi. Di sini berarti ditulis di sisi modal. Ada penambahan berupa pendapatan, tapi pendapatan yang belum diterima atau pendapatan piutang tadi. Tinggal diselisihkan lagi. Akun kasnya tetap, kemudian piutangnya bertambah 300.000, akun suplai kantor tetap ya 120, suplai kendaraan juga tetap, peralatan kantor 1,5 juta, mobil tetap, gedung tetap, hutangnya juga tetap, tidak ada penambahan, modalnya bertambah karena dia tadi ada pendapatan masuk. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari dibayar beban pemeliharaan 50.000. Ditulis ya tanggal 25 Januari. Ingat membayar beban pakai apa? Pakai kas kan? Berarti di sini mengurangi kas 50.000. Karena sisi harta dikurangi 50.000, maka sisi pasifa juga harus dikurangi, yaitu mengurangi modalnya. Jadi pendapatan sama beban dia akan mengurangi atau menambah di sisi modalnya. Di sini karena dia beban maka dia mengurangi. Di sini tulis ya beban pemeliharaan. Beban pemeliharaan di keterangannya ditulis. Nah, jangan lupa digaris juga supaya terlihat saldonya. Dan kita harus selalu mengecek setelah satu transaksi apakah sudah seimbang. Di sini diselisihkan ya. Jadi 7.410.000. Kemudian piutangnya tetap. Kemudian suplai kantornya juga tetap, suplai kendaraan tetap, peralatannya juga tetap, mobilnya juga tetap, kemudian gudang juga tetap, hutangnya juga tidak ada perubahan, tetap 80.000. Kemudian di sini harus diselisihkan, modalnya dikurangi dengan beban pemeliharaan 50.000 menjadi 44.330.000. Kita cek ya, apakah harta sama dengan pasifa atau harta sama dengan utang plus modal. Dicek dulu, samakah? Ya, sama ya, seimbang. Selanjutnya pada tanggal 30 diterima setoran supir 150.000. Nah, ini berarti dia mendapatkan pendapatan. Ingat, pendapatan nantinya akan menambah modal. Pendapatan di sini kita terima dalam bentuk uang ya, berarti kan uang kas yang kita terima, maka dia akan menambah kas. Tanggal 30 diterima setoran sopir 150.000. Yang lainnya tetap ya, kita kosongi. Tadi sudah saya ingatkan, kalau ada pendapatan atau beban itu nanti dia akan mengubah di sisi modal. Berarti ketika ada pendapatan itu menambah, kalau beban berarti dia mengurangi. Di sini ada penambahan 150.000. Kita selisihkan, jangan lupa digaris lagi. Selisihkan, digaris untuk kelihatan saldonya, kemudian kita teliti saldonya apakah seimbang atau tidak. Jangan lupa dikasih keterangan pendapatan. Kita tambahkan berarti ya, karena pendapatan itu menambah, maka saldo kas ini kita tambahkan menjadi jumlahnya adalah 7.560.000. Yang lainnya tetap karena tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Yang harus diingat kembali ya, bahwa sisi harta harus sama dengan sisi pasifa. Ketika hartanya dia bertambah 150.000, maka sisi pasifa yaitu di bagian modal juga harus ditambah. Nah, di sini karena ada penambahan 150.000, maka dia akan menjadi 44.480.000. Selanjutnya transaksi tanggal 31, dibayar gaji pegawai 120.000. Dibayar gaji, berarti di beban gaji. Dia membayar pakai uang kas, pasti akan mengurangi uang kas ya, 120.000.
perlu diingat lagi bahwa sisi harta berubah, yaitu berkurang 120.000, berarti sisi pasifa juga harus berubah sebesar 120.000. Beban berarti mengurangi pada sisi modal. Pendapatan dan beban dia akan sedikit merubah di sisi modal. Ditulis keterangannya, beban gaji. Diselisihkan antara ini ya, 7.560 dikurangi dengan 120, maka jumlahnya menjadi 7.440.000. Lainnya tidak ada perubahan. Nah, kalau tidak ada perubahan ya udah tinggal diturunkan saja, ditulis. Prosesnya memang cukup lama ya, tetapi ini akan menjadi jelas karena tiap transaksi akan ditelusuri apakah ada perubahan keseimbangan atau tidak. Kalau tidak seimbang berarti ada yang salah. Ini diselisihkan ya, menjadi 44.360.000. Jangan lupa digaris ya, jangan lupa digaris sebagai pengecek antara saldo dengan saldo tiap transaksi. Selanjutnya transaksi terakhir tanggal 31 akhir bulan diketahui bahwa suplai kantor yang terpakai seharga 100.000. Di sini kita cek ya, suplai kantor ada 120.000. Keterangannya itu yang terpakai, berarti dia sudah digunakan atau sudah menjadi beban. Berarti dia harus dikurangi sebesar 100.000. Yang terpakai atau yang sudah menjadi beban harus dikurangi 100.000. Nah, karena sisi harta sudah dikurangi 100.000, maka sisi pasifa pun harus dikurangi. Yang terpakai tadi sudah saya jelaskan itu adalah beban, maka dia akan mengurangi sisi modalnya 100.000. Di sini jangan lupa ditulis beban perlengkapan. Jadi perlengkapan itu dia akan berkurang seiring berjalannya waktu dan dianggap sebagai beban atau beban pemakaian perlengkapan. Jangan lupa digaris supaya bisa jelas batas tiap transaksinya. Nah, kemudian diselisihkan. Di sini untuk saldo kas tidak ada perubahan ya. Saldo piutang juga tidak ada. Kemudian saldo perlengkapan kantor atau suplai kantor tinggal 20.000 ya. 120 dikurangi 100 maka sisanya tinggal 20.000. Selanjutnya saldo suplai kendaraan tetap tidak ada perubahan. Saldo peralatan kantor tetap, mobil tetap, kemudian gudang juga tetap, kemudian saldo untuk hutang tetap, kemudian untuk saldo modal itu dikurangi 100.000 menjadi 44.260.000. Yuk kita cek apakah sudah seimbang atau belum ya. Ini 80.000. Apakah sudah seimbang? Kita tambahkan ya, 80.000 ditambah 44.260 jumlahnya menjadi berapa? Menjadi totalnya menjadi 44.340.000. Terus kita jumlahin yuk, yang sisi sini ada kas, ada piutang, ada suplai kantor, kemudian ada suplai kendaraan, ada peralatan, ada mobil, ada gudang, dijumlah. Ternyata jumlahnya sama, 44.340.000. Yeay, seimbang, berarti persamaan dasarnya sudah selesai dan sama ya. Ingat prinsipnya, harta sama dengan pasifa. Jangan lupa digaris sebagai saldo, batas saldo. Nah, ketika di akhir sudah sama seperti ini sampai transaksi terakhir, maka persamaan dasar sudah selesai. Jadi persamaan dasar ini merupakan konsep untuk bagaimana memahami prinsip dari apa yang kita punya atau harta itu bersumber dari modal sendiri maupun dari hutang. Demikian penyampaian contoh soal dari persamaan dasar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.